Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang telah kami buat dengan judul Pengelolaan Koleksi Perpustakaan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Saya sendiri Wahyu Dayanti sebagai moderator dan juga pemateri pertama. Dan pemateri kedua Valda Tiana Rosa, pemateri ketiga Ulil Oktavia. Baik, saya akan membacakan rangkaian acara pada siang hari ini. 1. Pembukaan. Marilah kita buka diskusi pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua, pemaparan materi. Pengertian koleksi perpustakaan. Koleksi merupakan aset utama dan merupakan salah satu unsur penting di perpustakaan. Koleksi perpustakaan adalah suatu istilah yang digunakan secara luas di dunia perpustakaan untuk menyatakan bahwa perpustakaan apa saja yang harus diadakan di perpustakaan. Nah, koleksi perpustakaan ada dalam bentuk karya tulis, karya cetak, atau karya rekam dalam berbagai media yang memiliki nilai pendidikan yang dihimpun, diolah, dan dilayankan. Menurut Afrizal tahun 2019, koleksi perpustakaan adalah mencangkup berbagai format bahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan alternatif para pemakai perpustakaan terhadap media rekam informasi. Fungsi koleksi perpustakaan yaitu bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan untuk menunjang dan memenuhi kebutuhan pengguna perpustakaan yang sangat membutuhkan informasi yang dibutuhkan. Nah, menurut Darwanto tahun 2016, fungsi koleksi perpustakaan yaitu meningkatkan kuantitas koleksi perpustakaan agar koleksi berkembang serta seimbang dalam varian subjek baik dari segi jenis dan bentuk serta formatnya dalam rangka mencukupi kebutuhan informasi bagi pemustaka atau pemakainya, meningkatkan kualitas koleksi perpustakaan baik segi ketepatan, subjek kebaruan, kandungan informasinya serta kesesuaian dengan kebutuhan informasi pemakainya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis koleksi perpustakaan. Jenis-jenis koleksi perpustakaan terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama karya cetak, yang kedua karya non-cetak, yang ketiga bahan grafika, yang keempat karya dalam bentuk elektronik. Nah, di sini ada penjelasannya. Yang pertama itu karya cetak adalah hasil pemikiran manusia yang dituangkan dalam bentuk cetak seperti buku. Buku adalah bahan perpustakaan yang merupakan suatu kesatuan yang paling utama terdapat dalam koleksi perpustakaan. Yang kedua, karya non-cetak adalah hasil pemikiran manusia yang dituangkan tidak dalam bentuk cetak seperti buku atau majalah, melainkan dalam bentuk rekaman suara, rekaman video, dan rekaman gambar. Rekaman suara yaitu bahan perpustakaan dalam bentuk pita kaset dan piringan hitam. Sedangkan rekaman video kegunaannya selain bersifat rekreasi juga dipakai untuk pendidikan. Yang ketiga, bahan grafika ada 2, yaitu bahan kartografi yang termasuk dalam jenis ini adalah peta alas. Sedangkan bentuk mikro adalah suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan semua perpustakaan yang menggunakan media film dan tidak dapat dibaca dengan mata biasa, melainkan harus memakai alat yang dinamakan microreader. Yang keempat, karya dalam bentuk elektronik, yaitu dengan adanya elektronik informasi, maka informasi dapat dituangkan ke dalam media elektronik seperti pita magnetis. Nah, jumlah koleksi perpustakaan
Kerelevan koleksi yang disediakan oleh Dinas Perpustakaan, kelengkapan koleksi yang ada lengkap baik isi maupun jumlah halamannya. Berorientasi pada pengguna, pemustaka memanfaatkan koleksi yang ada di perpustakaan, namun koleksi tersebut tetap sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Pemuktahiran koleksi yang ditemukan oleh pemustaka merupakan koleksi yang terbaru, namun untuk judul pemustaka tidak mengetahui secara keseluruhan. Baik, di sini saya akan kembalikan kepada moderator. Saya akan melanjutkan dari pemateri kedua, yaitu tata cara pengadaan buku. Menurut Murhayati 2018, bahwa bahan pustaka yang dihimpun akan dijadikan koleksi perpustakaan harus benar-benar relevan dengan kebutuhan pengguna. Nah, di sini ada beberapa sistem pengadaan bahan pustaka di lingkungan perpustakaan dilakukan dengan ada pembelian, ada hadiah atau sumbangan, tukar menukar, titipan, dan penerbitan sendiri. Nah, apa sih pembelian itu? Nah, di dalam koleksi perpustakaan itu ada pembelian. Pembelian di sini ada pengadaan bahan pustaka melalui pembelian adalah hal yang paling utama yang dilakukan oleh perpustakaan guna menambah jumlah koleksi perpustakaan yang dibutuhkan oleh pengguna perpustakaan. Yang kedua ada hadiah atau sumbangan. Pengadaan bahan pustaka selain dengan cara membeli juga dilakukan dengan mengajukan permintaan hadiah kepada pihak lain. Selanjutnya ada tukar menukar. Tukar menukar salah satu cara perpustakaan dalam memperoleh bahan pustaka adalah melalui tukar menukar dengan instansi lain atau dengan perpustakaan lain. Nah, di sini juga ada titipan. Titipan perpustakaan dapat memperkaya koleksinya dengan menerima titipan dari pihak lain, baik perorangan maupun lembaga. Selanjutnya ada penerbitan sendiri. Penerbitan sendiri yaitu penambahan koleksi dengan penerbitan sendiri dapat dilakukan perpustakaan cara menerbitkan indeks dan lain-lain. Selanjutnya ada pengelolaan koleksi perpustakaan. Pengelolaan koleksi perpustakaan menurut Nani Suryani 2017, pengelolaan koleksi merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan kualitas pelayanan perpustakaan yang baik. Nah, di dalam pengelolaan koleksi perpustakaan itu merupakan komponen dari jumlah, jenis barang, kualitas, tahun pembuatan, ukuran, dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa pengelolaan koleksi. Yang pertama ada pencocokan buku. Pencocokan buku di sini adalah proses pemeriksaan buku yang diterima perpustakaan apakah sesuai dari segi jumlah. Yang kedua ada inventarisasi kegiatan kerja. Inventarisasi kegiatan kerja di sini itu berupa pencatatan koleksi buku sebagai bukti bahwa buku tersebut menjadi hak milik sendiri atau hak milik perpustakaan. Selanjutnya yang ketiga ada klasifikasi kegiatan kerja, mengelompokkan koleksi dengan cara memberikan kode tertentu agar koleksi yang sejenis dapat terkumpul menjadi satu. Selanjutnya yaitu ada pembuatan katalog, yaitu proses pembuatan merekam data. Ada juga penyelesaian koleksi. Nah, penyelesaian koleksi kegiatan kerja lanjutan sesudah pembuatan katalog yang berupa pemberian pelengkapan administrasi pada koleksi. Terus selanjutnya ada penyajian koleksi buku, yaitu kegiatan akhir dari pengelolaan di mana koleksi siap untuk digunakan oleh pengguna perpustakaan.